daun dan buah. Isti'aratun bikinayatin, dan menjadikan bahasa isti'arah ini di dalam bahasa mantek ataupun balago, meminjam kata-kata kiasan. Wal aqsanu tajyilun bakin ala hakikoti, bahwasanya batang itu akan menjadi besar dan memiliki ranting manakala sumber pohonnya itu dalam keadaan subur, ya kan? Ay musta'arun li anwa'idulin, diambil dari kata li anwa'idulin, beberapa cabang-cabang kehinaan. Wa basaqat tarsikhun bakin ala haqiqat, ini bahasa mantek balago ini. Au bi makna wujidat wa hasalat, maknanya apa? Diketemukan, diketahui bahwa rindangnya pepohonan itu disebabkan karena biji ataupun bibitnya itu dalam keadaan subur. Orang kalau sifat rakusnya subur, maka akan datang lahir sifat-sifat yang lain. Kalau orang punya sifat rakus, maka dia akan lahir sifat-sifat keburukan yang lain. Apa itu? Muncul rasa iri dengki, ya kan? Muncul rasa husumah permusuhan, muncul rasa saling memfitnah, muncul rasa saling membunuh, dan bahkan muncul kehinaan-kehinaan yang lain disebabkan karena ada sifat rakus, ya kan? Kalau orang punya sifat rakus, hak orang lain bisa diambil, bahkan bisa merampas hak orang. Berarti kan berbuat sumbernya dari mana? Sifat tamak, ya kan? Dengan sifat rakus tamak, orang bisa mengambil ataupun menghancurkan, memutuskan rezeki orang lain. Makanya disebabkan karena sifat rakus, tamak, ya kan? Ini sifat tamak itu, masya Allah, jangan jauh-jauh Pak, dari tempat kerjaan kita ini pasti ada. Seseorang kalau tidak yakin sama takdir Allah, maka akan muncul sifat tamak dari rezeki Anda. Kenapa? Teman dibolehkan lembur, kita enggak. Tuh, ya kan? Kata atasan, kamu lembur, pas giliran saya enggak lembur. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan terhadap takdir Allah, hati Anda akan tergoyahkan, muncul sifat tamak. Kalau tamak ini hadir, maka Anda akan muncul sifat yang lain. Jadi sifat dendam sama orang, benci sama orang, sama atasan, sama orang yang ditunjuk untuk lembur. Itu muncul dalam kehidupan keseharian Anda, di dalam ruang lingkup kerja Anda. Maka sifat tamak itu perlu diawasi, karena bisa merusak segalanya. Yang tadinya cari nama menjadi cari muka. Maksudnya apa? Orang yang biasanya cari nama, berupaya kerja dengan profesional, dengan kemampuan dirinya sendiri, dengan jujur, ya kan? Disebabkan karena Anda melihat kondisi itu, muncul sifat rakus. Yang tadinya jujur jadi gak jujur, yang tadinya gak musuhan jadi saling karena munculnya sifat tamak. Ini ya pohon itu seperti itu, akan muncul dahan-dahan yang lain, sifat-sifat yang lain. Manakala benih bibit ketamakan itu Anda pupuk menjadi subur, maka akan berkembang menjadi dahan, ranting, daun lebat, dan bahkan buahnya pun akan Anda tuai sendiri. Di akhir hayat Anda, di akhir tempat perjalanan Anda akan menuai sendiri apa yang Anda lakukan. Sehingga Yakul musonef berkata, la taghrus badarat tama'i fi qalbika, ya kan? Janganlah kau tanam benih sifat ketamakan fi qalbika, di dalam hatimu. Saya ulangi, janganlah kau tanam benih ketamakan, kerakusan di dalam hatimu. Wa yahruju minhu syajaratu zullin, sehingga akan tumbuh menjadi
pohon sajaratul dhullin, pohon kehinaan, pohon kebinasaan. Wa tatasa'abu aqsanuha wa furu'uha, dan akan dalam yang dahan dan rantingnya, wa tatasa'abu aqsanuha wa furu'uha, akan bercabang-cabang. Dari sebab rakus akan muncul sifat-sifat lain yang lahir hadir dalam kehidupan Anda, dalam segi apapun. Dalam cari rezeki, bahkan dalam kepemerintahan kayak sama, ya kan? Entah RT entah RW, kalau sudah muncul sifat tamak, ya kan? Bahkan sumbangan dari pusat kayak dimakan, ya kan? Batu jadi, besi jadi, semuanya berubah. Kenapa? Sifat rakus yang tadinya hak masyarakat diambil oleh dirinya, dimakan. Ini menjadikan menghadirkan tatasa'aba aqsanuha wa furuha. Walau qala, dan musannaf berkata, ma basaqat sajarul dzulil lakanal aula, tidaklah tumbuhnya pepohonan hina ini lakana aula, lebih utama. Kenapa? Li'anna alladzi yatasifu bituli wa yansa'u minal badri huwa aslu sajarah. Kenapa? Karena cabang ranting tumbuh an badri, dari biji. Huwa aslu sajarah. Apa itu? Itu menjadi asal pepohonan. Jadi kalau Bapak nanam jagung, kalau bibitnya super, jagung apa namanya? Jagung hibrida ya. Kalau bibitnya baik, maka akan tumbuh baik batangnya, dahannya, bunganya, dan buahnya. Begitu juga jika sifat tamak itu Anda pupuk, Anda biarkan, dan Anda tidak menghilangkan, mencokol dalam hati Anda, maka bibit ini akan semakin berkembang, melahirkan beberapa cabang-cabang penyakit di dalam hati Anda, permusuhan, iri dengki, hasud, dan sebagainya. Ini kata beliau. Maka itu ya jauhkan dari sifat-sifat tamak. Mana? Wa wasaful aqsani bidzalika bitoriqil ittiba, mensifati cabang itu bitoriqil ittiba. Jadi bijinya tamak, cabangnya itu ittiba, ngikutin keinginan kita. Saya ulangi, bijinya tamak, cabangnya itu ittiba, jalan untuk mengikuti keinginan kita, hawa nafsu, ya kan? Gaji, umpamanya gaji seorang pejabat sedikit, karena tuntutan ekonomi keluarga, ya kan, bantuan dari pusat dia makan, dia gunakan, dia akhirnya dia menjadikan semuanya itu dia lakukan karena tuntutan keinginan, mengikuti keinginan hidup dirinya. Fatam'u min aqdhamil uyub, karena sifat tamak itu a'dhamul uyub, celah ataupun uyub. Uyub itu apa? Aib yang besar. Al-qadihatun, yang tercela fi ubudiyati, di dalam sifat ibadah kita. Dengan sifat tamak itu bisa merusak nilai ibadah kita. Contoh, dari sifat ibadah yang kita lakukan tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Kenapa? Dia melakukan ibadah karena motivasi duniawiyah dan sebagainya. Kayak orang mau sholat punya rasa dengki sama imam, Pak, ada nggak gitu? Kenapa? Karena diawali sifat tamak, sifat rakus. Ada imam, ada makmum benci sama imam. Karena imam adalah menjadi imam tetap di musola, muncul sifat dengki, husumah,
dendam kepada imam menghalangi dirinya untuk melakukan sholat awalnya sifat apa? Sifat tamak dalam segi hal, bukan tamak karena harta saja, tetapi tamak rakus terhadap pujian, sanjungan, kedudukan, apalagi bal huwa aslu jamil afat. Tamak itu menjadi sumber dari segala penyakit, khususnya di lingkungan kita, bahkan di anak kita. Orang yang punya anak banyak, punya sifat rakus, itu terkadang bisa jadi malapetaka di keluarga. Contoh, ada orang tua di sisa umurnya punya harta banyak, karena anak-anaknya ada yang punya sifat rakus, itu biasanya bisa memutuskan tali apa? Pengen pada rebutan harta. Itu malapetaka besar itu. Makanya warisan yang terbaik buat anak-anak kita bukan harta, tetapi berikan warisan itu berupa ilmu, karena ilmulah yang akan menjaga tali ukhuwah Islamiyah bagi suatu keluarga. Dengan ilmulah akan ditundukkan emosi, ego, dan niatan-niatan yang berkaitan dengan malapetaka ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang menuntut ilmu diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan kita agar diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi kajian Al-Hikam yang sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Beni Irawan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi amalan untuk kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kami selaku DKM Mushola At-Taqwa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kiai Beni, Ustadz Tri, dan jamaah Al-Hikam yang telah sudi untuk bisa menimba ilmu di Mushola At-Taqwa. Semoga menjadi keberkahan buat seluruh warga Blok D, khususnya jamaah Mushola At-Taqwa. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan atau suatu hal kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba taghzir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan وسائر الحلان وكل ذي محبة عجرات وصحبة والمسلمين أجمعين رب اسما فضلا وجودا منا لا باعتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العبي وأهله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النساء. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sedikit informasi, nanti di tanggal 17 Ramadan, Sabtu malam Ahad, insya Allah kita akan bertemu kembali guru kita Sidi Syekh Rohimuddin Nawawi Al-Bantani
dalam rangka untuk pengajian taklim akbar di Masjid Al-Maghfirah. Kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sama-sama mengisi aktivitas di bulan malam Ramadan, yaitu bertepatan malam nuzul Quran, diundang untuk bisa hadir di Masjid Al-Maghfirah di tanggal 17 Ramadan insyaallah. Monggo bapak-bapak mohon bisa berpindah di aula Pak, ada sedikit hidangan dari kami.